Masnya. Bang, geseran dikit bang, Manda. Mas, Abangnya minggir bang. Aku bisa kakek ini bang. Manda, boleh lihat sini. Nggak berdua sama Pak. Oh ya boleh. Geseran dikit. Kamu tinggi banget sih ya. Ya kenapa sih man? Depan. Hati-hati. Kenceng aja. Ya Allah. Menurut lo? Dari sini ya, sini gitu muter. Aku mah tahu banget sih udah puyeng banget pengen dicapokin. Sini dong, 1, 2, 3, lagi. Terus ya. Dari bawah. Oke. Manda kesini boleh. HP merah. Hitam sih jatuhnya. Marun. Oke. Ayo. Yuk, Agnes. Gas. Manda, mungkin bisa ceritakan mulai persiapan syuting ini sampai akhirnya. Mungkin saya mau nanya, ini yang udah pada nonton? Aku belum nonton ini, aku juga belum tahu reaksinya kayak gimana. Aku pengen tahu mungkin responnya aja dari buat yang udah pada nonton, biar bisa tahu kan, aku bisa punya bayangan. Gimana? Seru nggak? Oh seru. Ikut capek nontonnya. Kelihatan capek dan nangisnya itu bagus banget gitu. Jadi emang sedih di lokasi atau gimana sih? Berapa? Gitu. Emang beneran sedih ketika di lokasi atau gimana? Mungkin ini karena selama kita syuting adegan-adegannya itu sebenarnya tuh kayak memang sesuai dengan skrip. Jadi scene ini sama scene ini tuh jadi kita run through-in semuanya gitu loh. Jadi capeknya sampai ending itu udah mulai berasa. Udah berasa capeknya dan itu memang kita bener-bener capek beneran. Kita sering banget dapat lokasi yang pertama nggak ada sinyal. Terus jadi secara fisik kita memang harus menjaga banget. Tidur kita berantakan banget. Kita tuh dari pagi sampai pagi kerjanya. Terus habis itu pokoknya selama kita syuting itu kayak bener-bener berjuang untuk memberikan yang terbaik banget. Jadi ya mungkin kalau ada adegan nangis atau apa, mungkin rasanya itu mungkin yang kita keluarin aja secara ke semua perasaan. Dari tadi dibilang tidurnya susah segala macam, ada sih tantangan tersendiri? Apakah cuaca ekstrim di gunung atau mungkin tantangan lain pada saat membintangi Dusun Mayat ini? Tantangannya tuh nggak ada tantangan apa-apa Cuaca ya. ekstrim gitu mengalami? Cuaca ekstrim atau apa ya biasa syuting namanya lokasi ya, jadi ya kita tetap jalanin aja, jadi nggak ada tantangan. Mungkin tantangan makan kali ya, waktu itu mencoba untuk menjaga berat badan karena kayak kita makan dulu di sana gitu. Tapi kalau untuk persiapan fisik secara khusus sebelum syuting ada nggak dari kalian berdua? Persiapan fisik sebelum syuting pas lagi reading sebenarnya lagi reading tuh kita juga ada persiapan fisiknya juga. Sempat waktu itu beberapa kali sebelum reading kita reading tuh janjian lebih pagi biar kita tuh bisa jogging sebelum reading. Jadi readingnya itu setelah kita berlatih fisik, jogging dan lain-lain gitu sama pas lagi reading. Kalau Manda sendiri? Sama pas kita lagi reading kita benar-benar memang latihan banget dan kita juga ada coaching ya. Siapa namanya? France. Om Frans sama Mpi. Frans juga salah satu aktor yang hebat sekali. Dia membantu kita untuk lebih bisa mengenal karakter, bisa mengenal diri kita sendiri dan bisa mengenal satu sama lain untuk secara pemain. Jadi ya dengan bantuan beliau itu benar-benar membantu sekali sih untuk proses syutingnya, karena pas besokannya kita syuting kita udah tahu apa yang harus kita lakuin, kita tahu karakter kita masing-masing, jadi syuting itu harus cepat karena memang secara waktu deadline-nya kita pasti ada waktu juga kan untuk proses syuting. Ada juga hal mitos sesuatu sih soal gunung itu? Apa? Mitos? Maksudnya nggak boleh ini segala macamnya. Larangan-larangan di gunung itu. Sesuai yang ada di film aja sih, sesuai ada di film. Kita sama syuting kita melakukan proses yang benar-benar kita jaga banget. Kita apapun yang udah dikasih tahu kita memang dari aku, Fahad dan pemain-pemain yang lain kita jaga. Mungkin ada referensi kalian nonton di YouTube atau di film apa gitu? Kalau YouTube ya lo ya. Kalau itu sebenarnya bukan referensi tentang naik gunung gitu maksudnya. Ya aku tahu malah hal mengerikan di Gunung Mulirang. Sebelum naik malah nonton yang horor-horor tentang Gunung Mulirang. Terus ya salah sih sebenarnya, itu malah jadi pas lagi naik ke Gunung Mulirang malah jadi kayak
ini bakal naik pengadilan nggak ya, malah kayak gitu. Cuma so far pas kita naik sih aman-aman aja. Buat apa gitu nggak yang kamu tonton di YouTube atau di mana akhirnya ada gitu? Yang aku tonton itu sebenarnya yang kayak tadi Randy cerita tuh, yang kejadian dia di kamar hotel, terus si Ersha juga. Pokoknya kita semua malam di malam yang sama kan. Di malam itu aku lagi nonton yang aku bilang itu tuh tentang orang hilang di Gunung Ulirang, kejadian apa aja di Gunung Ulirang yang aneh-aneh. Pas aku cerita, Randy cerita, Ersha cerita, oh ternyata kita ngalamin semua tuh di malam yang sama. Kecuali Amanda yang mana nggak ngerasain. Karena lu udah tau bentukan asisten gue kayak setan ya. Tuh kan. Aman, tadi kan di sini banyak adegan nangis ya. Lu emang udah bisa mengeluarkan air mata dari berbagai ini ya, kalau sendiri. Aku nggak tahu, aku pun gini loh, aku nggak tahu pas aku syuting apa aku ngeluarin air mata kayak gimana, karena namanya orang beradegan, orang berlakon, dan perasaan yang dikasih dia pasti nggak tahu apa perasaan yang keluar. Jadi aku nggak tahu apa emang aku nangisnya juga kayak gimana, aku lupa banget. Jadi makanya ini aku harus nonton, kayak kita nanti sama semua pemain kita nonton, biar kita tahu hasilnya seperti apa perjuangan 4 pemain dan ada pemain-pemain lainnya juga. Tapi ini sekalian kepengen naik gunung lagi nggak sih? Udah. Buat syuting aja. Udah syuting udah naik gunung, abis itu setelahnya naik gunung udah. Jadi tapi kayaknya abis itu udah saya udah hamil ya, udah berat kayaknya. Udah paling gitu aja. Makasih. Makasih ya. Oke, makasih guys.